Jadi karsinoma nasofaring adalah karsinoma atau tumor ganas dari sel epitel yang dia berasal dari nasofaring. Darah nasofaring sendiri adalah rongga di belakang hidung, yaitu tenggorok bagian atas yang biasanya kita lakukan untuk swab kita pada saat kasus COVID-19. Jadi penyebab utamanya memang belum bisa dipastikan, tapi ada virus yang spesifik menjadi penyebab karsinoma nasofaring yang disebut virus Epstein-Barr. Dicurigai memang berpengaruh terhadap terjadinya karsinoma nasofaring. Selain itu juga ada beberapa faktor resiko yang berhubungan dengan terjadinya karsinoma nasofaring. Jadi seperti makanan-makanan yang diasinkan, kemudian makanan-makanan yang dengan bahan pengawet, kemudian makanan yang dimasak dengan cara dibakar, kemudian faktor-faktor lain karsinogenik ya tentu saja seperti polusi, kemudian bahan-bahan karsinogenik yang lain juga bisa menjadi faktor resiko terjadinya karsinoma nasofaring. Gejala nasofaring sendiri bisa muncul dari beberapa organ tubuh. Jadi yang sering kita jadikan panduan ada 5 sign atau 5 tanda. Yang pertama bisa dari rongga hidung, jadi gejala hidung itu meliputi hidung tersumbat, kemudian keluar lendir, kadang bercampur darah, atau suaranya yang sengau. Kemudian ada gejala di telinga, yaitu adanya kurang pendengaran atau kadang ada suara keluhan telinganya berdengung atau yang disebut tinnitus. Kemudian ada gejala yang di leher juga. Jadi ini yang paling sering biasanya gejala yang di leher yaitu berupa pembengkakan kelenjar getah bening di leher. Kemudian ada gejala di mata. Gejala di mata ini berupa dia hilangnya atau berkurangnya penglihatan atau penglihatannya merasa double atau ganda. Kemudian ada gejala lain dari kondisi di saraf apabila tumor atau karsinoma ini dia sudah meluas sampai ke otak, yaitu berupa nyeri kepala yang makin lama makin memberat dan makin sering. Jadi semua umur bisa terkena untuk kasus karsinoma nasofaring, namun kecenderungannya pada usia 40 tahun ke atas. Namun trennya semakin ke depan ya, semakin ke sini kasusnya semakin sering juga kita temui pasien-pasien yang masih berumur 20 atau 30 tahun yang sudah terkena karsinoma nasofaring. Jadi apabila kita curigai ya, jadi sebelumnya sudah disebutkan mengenai gejala-gejala yang kita curiga kalau itu gejala karena kasus karsinoma nasofaring. Tadi disebutkan ada gejala di hidung, gejala di telinga, gejala di leher, kemudian ada gejala di mata dan gejala di kepala atau di saraf. Itu apabila 2 atau 3 minimal ada 2 gejala dari bagian tubuh yang diderita oleh pasien dan kita curiga ini mengarah ke karsinoma nasofaring, maka langkah pemeriksaan yang bisa kita sarankan yang pertama adalah untuk endoskopi ke nasofaring untuk melihat apakah memang ada pertumbuhan tumor atau benjolan di daerah nasofaringnya. Nah, kemudian untuk langkah penegakan diagnosisnya, kalau memang pada saat endoskopi nasofaring dia terlihat ada benjolan atau ada tumor, maka kita lakukan biopsi. Nah, dari hasil biopsi ini nanti akan menentukan apakah ini benar dia tumor atau dia hanya reaksi radang saja. Kalau memang benar tumor, apakah dia memang jenisnya tumor jinak atau tumor ganas, atau yang salah satunya ya kita kenal sebagai karsinoma nasofaring itu.
Nah, dari situ nanti setelah tegak diagnosisnya dari hasil pemeriksaan biopsinya, maka tahap selanjutnya akan dilakukan staging atau menentukan stadium penyakitnya, apakah dia masih stadium 1, stadium 2, atau sampai ke stadium 4. Nah, itu dengan pemeriksaan seperti CT scan, kemudian pemeriksaan dengan ronsen paru-paru untuk melihat perluasannya sampai ke paru-paru atau tidak, kemudian juga dilakukan USG di daerah perut untuk melihat apakah ada penyebaran atau metastasis dari karsinomanya sampai ke bagian perut, di liver atau di kelenjar getah bening di daerah perut.